Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971, merupakan seorang siswi SMA Jepang berumur 18 tahun yang mengalami penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, dan akhirnya tewas. Kasus ini dikenal sebagai kasus pembunuhan siswi SMA yang tubuhnya dibungkus beton. Mengingat tubuhnya ditemukan di dalam sebuah drum beton. Pelaku utama dari kejahatan ini adalah 4 remaja laki-laki, Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe, yang melakukan perbuatan keji tersebut selama 40 hari, mulai dari 25 November 1988 hingga 4 Januari 1989. Kejadian ini dianggap sebagai salah satu kasus kenakalan remaja paling mengerikan di Jepang pasca perang. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku bervariasi, mulai dari penahanan remaja hingga hukuman penjara 20 tahun. Profil Junko Furuta. Furuta lahir di Misato, Prefektur Saitama, dan tinggal bersama orang tua, kakak laki-laki, dan adik laki-laki. Ketika masih remaja, dia bersekolah di SMA Yashominami dan bekerja paruh waktu di sebuah pabrik cetakan plastik setelah jam sekolah sejak Oktober 1988. Tindakan ini dilakukannya untuk mengumpulkan uang untuk perjalanan kelulusan yang telah direncanakannya. Selain itu, Furuta mendapatkan pekerjaan di sebuah pengecer elektronik, yang menjadi rencananya untuk bekerja setelah lulus. Selama berada di sekolah menengah, Furuta menjadi favorit di antara teman-teman sekelasnya, dengan catatan akademis yang tinggi dan kehadiran yang jarang terlewatkan. Ia adalah seorang gadis populer yang dianggap cantik dan bercita-cita menjadi penyanyi idola. Pada malam yang tragis ketika dia diculik, Furuta telah menantikan pulang ke rumah untuk menonton episode terakhir dari acara televisi Tonbo. Para pelaku kejahatan ini adalah 4 remaja laki-laki, yaitu Hiroshi Miyano, 18 tahun, Jo Ogura, 17 tahun, Shinji Minato, 16 tahun, dan Yasushi Watanabe, 17 tahun, yang dalam dokumen pengadilan masing-masing disebut sebagai A, B, C, dan D. Saat melakukan kejahatan, mereka menggunakan lantai 2 rumah Minato sebagai tempat berkumpul dan sebagai cimpira, yang sebelumnya terlibat dalam kejahatan seperti penjambretan dompet, pemerasan, dan pemerkosaan. Miyano, yang menjadi pemimpin dalam aksi kejahatan ini, memiliki sejarah perilaku bermasalah sejak sekolah dasar, termasuk mengutil dan merusak properti sekolah. Pada bulan April 1986, dia mendaftar di sebuah sekolah menengah swasta di Tokyo, tetapi kemudian keluar pada tahun berikutnya. Setelah itu, dia terus terlibat dalam berbagai kejahatan yang semakin serius dari waktu ke waktu. Pada saat kejahatan terjadi, Miyano tinggal bersama pacarnya, kakak perempuan dari pelaku D, Yasushi Watanabe, dan bekerja sebagai pekerja ubin untuk mengumpulkan uang untuk pernikahannya. Namun, tidak puas dengan upah yang rendah dari pekerjaannya, Miyano terlibat dengan seorang gangster dan sering terlibat dalam kejahatan seks. Perilaku nakal ini akhirnya membuat pacarnya kehilangan minat dan mengakhiri hubungan mereka. Awal penculikan. Pada tanggal 25 November 1988, Miyano dan Minato berkeliaran di sekitar Misato dengan niat merampok dan melakukan kekerasan seksual terhadap wanita setempat. Pada pukul 8.30 malam, mereka melihat Furuta sedang mengendarai sepedanya pulang setelah menyelesaikan shift di tempat kerjanya. Dengan perintah dari Miyano, Minato menendang Furuta dari sepedanya dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Miyano, dengan dalih menyaksikan serangan tersebut secara kebetulan, mendekati Furuta dan menawarkan untuk mengantarnya pulang dengan aman. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan Furuta, Miyano memperkosanya di sebuah gudang dan kemudian sekali lagi di sebuah hotel terdekat, sambil mengancam akan membunuhnya. Setelah kejadian tersebut di hotel, Miyano menelepon Minato, bersama dengan teman-temannya lainnya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe, dan berbicara dengan bangga tentang tindakan pemerkosaan tersebut. Ogura dikabarkan meminta Miyano untuk menahannya agar banyak orang dapat melakukan pelecehan seksual terhadap Furuta. Kelompok ini memiliki sejarah melakukan pemerkosaan beramai-ramai dan baru-baru ini terlibat dalam penculikan dan pemerkosaan seorang gadis lain, yang kemudian mereka lepaskan. Sekitar pukul 3 pagi, Miyano membawa Furuta ke taman terdekat, di mana Minato, Ogura, dan Watanabe sudah menunggu.
Mereka mengetahui alamat rumah Furuta dari buku catatan di dalam ranselnya dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa mereka mengetahui di mana dia tinggal, serta menyebutkan bahwa anggota Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia mencoba melarikan diri. Keempat pelaku tersebut kemudian mengalahkannya dan membawanya ke sebuah rumah di distrik Ayase di Adachi, yang ternyata dimiliki oleh orang tua Minato. Rumah ini kemudian menjadi tempat berkumpul bagi geng mereka. Pada tanggal 27 November, orang tua Furuta melaporkan kepergiannya kepada polisi. Untuk menghentikan penyelidikan yang lebih lanjut, para penculik memaksa Furuta untuk menelepon ibunya sebanyak 3 kali, meyakinkannya bahwa dia telah pergi dengan aman dan tinggal bersama beberapa teman. Mereka juga memaksa Furuta untuk menghentikan penyelidikan polisi. Ketika orang tua Minato hadir, Furuta terpaksa berpura-pura menjadi pacarnya. Mereka menghentikan pura-pura ini ketika jelas bahwa orang tua Minato tidak akan melaporkan mereka ke polisi. Orang tua Minato kemudian mengklaim bahwa mereka tidak campur tangan karena takut akan perilaku kasar putra mereka sendiri. Pada malam tanggal 28 November, Miyano mengundang 2 anak laki-laki lainnya, Tetsuo Nakumara dan Koichi Ihara, ke rumah Minato. Mereka naik ke atas, tempat Junko duduk, mengenakan kaos lengan panjang dan rok yang dicuri Miyano dari toko pakaian beberapa hari lalu. Mereka meminum obat batuk, menganggapnya sebagai obat, dan bertindak berdasarkan obat tersebut. Furuta mencoba melarikan diri dan berteriak ketakutan. Miyano meraih kakinya dan Ihara menutupi wajahnya dengan bantal. Orang tuanya bangun dan pergi untuk memeriksa teriakan tersebut dan Minato mengatakan kepada mereka bahwa itu bukan apa-apa. Kelompok tersebut kemudian memperkosa Furuta. Sementara itu, dia tidak sadarkan diri, menatap langit-langit tanpa berkedip. Kelompok tersebut memenjarakan Furuta di apartemen Minato selama 40 hari, berulang kali menyerang, memperkosa, dan menyiksanya. Mereka juga mengundang pria dan remaja lain ke rumah mereka dan mendorong mereka untuk memperkosanya secara bergiliran. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka mencukur rambut kemaluannya, memaksanya menari telanjang mengikuti musik, memaksanya melakukan masturbasi di depan mereka, dan membiarkannya telanjang di balkon pada tengah malam. Mereka memasukkan benda-benda seperti korek api, batang logam dan botol ke dalam vagina dan anusnya dan memaksanya untuk minum alkohol. Mereka juga dipaksa untuk menghisap beberapa batang rokok sekaligus dan menghirup pengencer cat. Dalam satu kejadian, Miyano berulang kali membakar kaki dan lengan Furuta dengan cairan korek api. Pada akhir Desember, Furuta mengalami kekurangan gizi parah dan hanya diberi sedikit makanan dan air kencingnya sendiri. Karena luka parah dan luka bakar yang terinfeksi, dia tidak bisa pergi ke kamar mandi di lantai bawah dan terjebak di lantai kamar Minato dalam keadaan sangat lemah. Akibat serangan brutal tersebut, penampilannya berubah drastis. Wajahnya sangat bengkak sehingga sulit dilihat, tubuhnya juga lumpuh parah dan mengeluarkan bau busuk, menyebabkan keempat anak laki-laki tersebut kehilangan minat seksual padanya. Anak-anak lelaki itu kemudian menculik dan memperkosa seorang wanita lain berusia 19 tahun seperti Furuta yang sedang dalam perjalanan pulang kerja. Pembunuhan dan investigasi. Pada tanggal 4 Januari 1989, setelah kalah dalam permainan mahjong dari seseorang pada malam sebelumnya, Miyano memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada Furuta, dan memutuskan untuk menuangkan minyak ke tubuhnya dan membakarnya. Pak Furuta mencoba memadamkan api, tetapi mengatakan bahwa dia perlahan-lahan menjadi tidak responsif. Mereka terus memukulinya, menyalakan lilin dan meneteskan lilin panas ke wajahnya, menaruh 2 lilin pendek di kelopak matanya, dan memaksanya meminum air kencingnya sendiri. Monster-monster ini memasukkan berbagai benda di dalam kedua lubangnya termasuk rokok yang menyala, botol kaca, tusuk sate ayam panggang panas, gunting, batang besi, dan jarum. Mereka bahkan menyalakan petasan dari rongga duburnya, membakar semua daerah bawahnya dengan korek api, dan merobek salah satu puting gadis malang itu dengan tang. Organ internalnya mengalami begitu banyak kerusakan sehingga dia akhirnya kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Setelah ditendang, dia terjatuh kejang-kejang dan pingsan. Keempat anak laki-laki tersebut menutupi tangannya dengan kantong plastik karena anak tersebut mengeluarkan banyak darah dan nanah mengalir dari luka bakar yang terinfeksi. Serangan itu dilaporkan berlangsung selama 2 jam dan Furuta meninggal karena luka-lukanya. Kurang dari 24 jam setelah kematiannya,
saudara laki-laki Minato menelepon untuk memberitahunya bahwa Furuta rupanya telah meninggal. Khawatir akan hukuman pembunuhan, kelompok tersebut membungkus tubuhnya dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam tong berukuran 210 liter dan diisi beton basah. Sekitar jam 8 pagi, tong-tong tersebut akhirnya dimuat ke truk semen di distrik Koto, Tokyo. Selama penahanannya, Furuta berulang kali mengatakan kepada para penculiknya bahwa dia menyesal tidak bisa melihat episode terakhir Tonbo. Dan Miyano menemukan rekaman video episode tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ranselnya. Seperti yang kemudian dia jelaskan, itu bukan karena dia merasa kasihan pada Furuta, tapi karena dia tidak ingin Furuta berubah menjadi hantu dan kembali menghantuinya. Pada tanggal 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura ditangkap karena dicurigai memperkosa beramai-ramai seorang gadis berusia 19 tahun yang mereka culik pada bulan Desember. Pada tanggal 29 Maret, dua petugas polisi datang untuk menanyai tersangka setelah menemukan pakaian dalam wanita di alamatnya. Miyano berpikir bahwa selama interogasi, salah satu petugas polisi mungkin menyadari bahwa dia bersalah atas pembunuhan Furuta. Miyano percaya bahwa Takeshi Ogura telah mengakui kejahatan terhadap Furuta, dan memberitahu polisi di mana mayat Furuta akan ditemukan. Polisi awalnya bingung karena pengakuan tersebut merujuk pada pembunuhan seorang wanita lain dan putranya yang berusia 7 tahun, yang terjadi 9 hari sebelum penculikan Furuta, dan kasus tersebut masih belum terpecahkan. Keesokan harinya, polisi menemukan drum berisi jenazah Furuta. Identifikasi dilakukan melalui sidik jari. Pada tanggal 1 April 1989, Ogura ditangkap karena penyerangan seksual lainnya dan kemudian ditangkap kembali karena dicurigai membunuh Furuta. Setelah itu, Watanabe, Minato, dan adik laki-laki Minato ditangkap. Beberapa kaki tangan lain yang terlibat dalam penganiayaan dan pemerkosaan Furuta telah diidentifikasi secara resmi, termasuk Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara, yang didakwa melakukan pemerkosaan setelah DNA mereka ditemukan di tubuh korban. Identitas para terdakwa dirahasiakan oleh pengadilan karena mereka semua masih remaja pada saat kejahatan terjadi. Seorang jurnalis Shukan Bunshun mengidentifikasi dirinya dan menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa mengingat keseriusan kejahatan tersebut, terdakwa tidak berhak mendapatkan perlindungan atas hak anonimitasnya. Keempat terdakwa mengaku bersalah karena menimbulkan luka tubuh yang mengakibatkan kematian, dan tidak bersalah atas pembunuhan. Pada bulan Juli 1990, pengadilan tingkat rendah menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada pemimpin kriminal Hiroshi Miyano. Dia mengajukan banding atas hukuman tersebut, namun Hakim Ryuji Yanase dari Pengadilan Tinggi Tokyo menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun penjara. Hukuman 20 tahun penjara merupakan hukuman terlama kedua di Jepang setelah penjara seumur hidup. Dia berusia 18 tahun pada saat pembunuhan Furuta. Pada akhirnya pemakaman Junko Furuta diadakan pada tanggal 2 April 1989. Salah satu pidato peringatan temannya menyatakan, "Junchan, selamat datang kembali. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan melihat Anda lagi dengan cara ini. Anda pasti sangat kesakitan, begitu banyak penderitaan. Happy yang kita semua buat untuk festival sekolah terlihat sangat bagus untukmu. Kami tidak akan pernah melupakan Anda. Saya telah mendengar bahwa kepala sekolah telah memberi Anda sertifikat kelulusan. Jadi kami lulus bersama, kami semua. Junchan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Silakan beristirahat dengan tenang." Orang tua Furuta memasukkan seragam sekolahnya di peti matinya. Pada kelulusannya, kepala sekolah Furuta memberinya ijazah sekolah menengah, yang diberikan kepada orang tuanya. Lokasi di dekat tempat mayat Furuta ditemukan telah dikembangkan sejak itu dan sekarang menjadi Taman Wakasu.